Baik, ini bukan babak penyisihan tapi perebutan juara 1, 2, dan 3, di mana sistem penilaiannya langsung Bapak adu cepat. Jadi siapa yang cepat dia menjawab. Saya sediakan 30 soal untuk final ini. Jadi ya sistemnya sama kayak tadi. Apabila kalian mengacungkan tangan terlebih dahulu sebelum bel dipencet, maka dikurangi 50. Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama. Bagaimanakah hukum tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan? Saudari Khairiyah. Hukumnya ada 4. Wajib bagi orang yang haid dan nifas. Boleh untuk orang yang bepergian dan sakit. Tidak ada hukumnya bagi orang gila, dan haram bagi orang yang mengakhirkan kodok puasa sampai bulan Ramadan berikutnya. Jawaban salah. Min 50. Pertanyaan kedua. Menahan haus dan lapar adalah termasuk salah satu dari yang mana? Saudari Khairiyah. Puasa, karena secara etimologi itu puasa adalah menahan haus dan lapar. Bisa diulang? Menahan haus dan lapar ialah salah satu definisi dari puasa, karena secara etimologi puasa itu adalah menahan diri, baik itu haus dan lapar. Jawaban salah, dikurangi 50. Pertanyaan ketiga. Di tengah-tengah puasa saya menggosok gigi. Bagaimana puasa saya? Saudara Badiul Irfan. Tetap sah. Bisa diulang? Tetap sah. Yakin? Yakin. Jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan keempat. Saya tidak niat puasa di malam hari waktu puasa Rajab. Bagaimana puasa saya? Saudari Laila. Tetap sah Ustaz, karena niat puasa itu hanya untuk puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan kelima. Sebutkan 3 saja harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Saudara Badiul Irfan. Hewan peliharaan, barang berharga, harga tambang, harta karun, tanaman, dagangan. Ya, sudah cukup, jawaban benar, nilai 100. Pertanyaan ke-6. Ahmad ketika bulan Ramadan melihat seorang wanita cantik sampai tak sadar dia keluar mani. Bagaimana hukum puasanya? Saudari Khairiyah. Hukum puasanya ialah batal, karena hal-hal yang membatalkan puasa itu salah satunya adalah keluar mani. Bisa diulang? Puasanya batal, karena hal-hal yang membatalkan puasa itu di kitab fikih ibadah ada 7, yaitu murtad, haid, nifas, keluar mani, epilepsi atau ayan 1 hari, mabuk apabila disengaja. Jawaban salah. Min 50. Tidak sadar ini ya. Pertanyaan ke-7. Bagi siapakah mandi itu diwajibkan?
Saudara Badiul Irfan. Bagi 6 orang tat. Orang yang keluar mani bersetubuh, jima, haid, nifas, melahirkan mati. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-8. Hindun ketika menjalankan ibadah puasa dia melakukan kesunahan dengan berkumur yang sangat. Kemudian air tersebut tidak sengaja tertelan. Bagaimana hukum puasanya? Saudari Laila. Batal dan Hindun harus Ya, sudah cukup. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-9. Ada berapakah syarat-syarat wajib berpuasa? Ya, saudari Khairiyah. Syarat-syarat wajibnya ialah ada 4. Ya, disebutkan. Islam, berakal, tidak haid dan tidak nifas, mengetahui bahwa hari itu boleh berpuasa. Bisa diulang? Oh, syarat-syarat wajibnya ada 5. Yang pertama, Islam, mukallaf, sehat, mampu dan bermukim. Yakin? Yakin. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-10. Bolehkah tidak memandikan jenazahnya para syuhada? Saudara Badiul Irfan. Diperbolehkan tat. Karena para syuhada mati dalam keadaan syahid. Ya, sudah cukup. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-11. Nizam sedang bertayamum karena uzur sakit. Seusai bertayamum, tiba-tiba terdengar suara azan berkumandang. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Nizam? Nomor 2, saudari Fauzia. Segera melakukan sholat. Yakin? Iya kan, karena syarat-syaratnya itu masuk waktu sholat. Bagi. Ya, jawaban kurang sempurna. Saya kasih nilai 50. Pertanyaan ke-12. Bagaimanakah hukum ulat yang terbentuk dari bangkai anjing dan babi? Nomor 2, saudari Fauzia. Tidak najis. Bagaimana? Tidak najis. Ya, jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-13. Ketika masih remaja, Sultan adalah pemuda yang sering minum minuman keras. Beberapa tahun setelahnya dia bertobat dan tanpa sengaja menemukan khamr yang dulu dia konsumsi dalam keadaan cuka. Lantas dia meminum minuman tersebut hingga habis. Benarkah tindakan yang dilakukan oleh Sultan? Benar tat. Alasannya? Alasan karena khamr yang menjadi cuka sendiri itu barang yang suci. Ya, yakin? Insyaallah. Jawaban benar nilai 100. Pertanyaan ke-14. Seorang anak kecil perempuan buang air kecil. Lantas ibunya ingin mensucikan najis tersebut. Bagaimanakah cara mensucikannya? Najisnya najis muafafah karena cara mencucikannya dihilangkan najisnya terlebih dahulu, lalu cukup dipercikan air saja. Jawaban salah. Nilai dikurangi 50. Malam begitu indah. Tiba-tiba paras indah wajahmu hadir di mimpiku. Aku kaget kemudian terbangun dan tanpa kusadari ternyata celanaku basah. Pada suatu hari Lili sedang kebingungan karena Lili telah berhenti masa haidnya dan ingin mandi besar. Namun di tempat Lili bahkan di desa sebelah pun tidak ada air. Bagaimanakah cara Lili bersesuci? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, tidak ada yang menjawab.
Bolehkah menjamak qashar salat maghrib? Tidak boleh karena yang boleh dikosor itu adalah yang berakaat 4. Yakin? Yakin. Ya. Jawaban salah. Min 50. Pertanyaan ke-20. Sule melakukan sholat, lupa tidak membaca basmalah ketika Fatihah. Bagaimana hukum sholatnya? Nomor 2. Tidak sah karena rukun sholat. Ya, sudah cukup. Jawaban benar nilai 100. Bolehkah sholat jenazah dengan cara duduk? Nomor 2. Tidak boleh. Ya, jawaban benar nilai 100. Sebutkan rukun-rukun Islam. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji. Ya, jawaban benar nilai 100. Saya bacakan perolehan nilainya. Saudara Ahmad Badiul Irfan total nilai 900. Saudari Fauziah total nilai 300. Saudari Lailatus Safitri 150. Saudari Khairiyah Putri 150. Juara 1 diraih oleh Ahmad Badiul Irfan. Juara 2 diraih oleh Fauziah Aulia. Untuk perebutan juara 3 saya sediakan 5 pertanyaan ya. Jadi bagi saudari Lailatus Safitri dan Khairiyah Putri untuk memperebutkan juara 3. Pertanyaan pertama. Udin mempunyai nenek. Nenek Udin sudah berumur sehingga tidak dapat melakukan puasa Ramadan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan nenek Udin? Saudari Laila. Hanya wajib membayar fidyah. Bagaimana? Hanya wajib membayar fidyah karena nenek Udin sudah tua renta. Yakin? Insya Allah. Ya, jawaban benar nilai 100. Firman ketika melakukan sholat dia ragu apakah dia sudah niat atau belum. Sedangkan dia dalam keadaan tasyahud akhir. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholatnya Firman? Saudari Laila. Yang membatalkan sholat itu ragu dalam mengerjakan sholat karena Firman ragu maka dia batal. Yakin? Jawaban benar nilai 100. Bagi siapakah meminta tolong dalam bersesuci dihukumi makruh? Saudari Khairiyah. Yang dihukumi makruh itu untuk meminta tolong menyiramkan air kepada orang yang bersesuci. Bisa diulang? Yang dihukumi makruh itu untuk orang yang meminta tolong menuangkan air kepada orang yang menuangkan air kepada orang yang bersesuci. Ya, jawaban kurang sempurna nilai 50. Fatimah dalam keadaan haid. Kemudian dia menghadiri suatu majelis yang di dalamnya harus mengaji Yasin bersama. Akhirnya Fatimah terpaksa mengaji tanpa mengucapkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum membaca Yasinnya Fatimah? Saudari Khairiyah. Tidak sah. Maksudnya gak sah. Karena di hal orang yang haid haram melakukan 10 hal, yaitu salah satu. Sudah cukup. Jawaban salah dikurangi 50. Pertanyaan terakhir. Sebutkan rukun iman.
Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Jawaban benar nilai 100. Juara 3 diraih oleh saudari Lailatus Safitri dengan total nilai 300. Ya, terima kasih kami sampaikan.